Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam video kali ini saya Rika Puspita dengan NIM 2202111032 akan membahas sebuah jurnal yang menurut saya sangat menarik, yaitu jurnal yang berjudul Ilmu dan Pengetahuan yang ditulis oleh Eman Supriyatna. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan yang diinstruksikan oleh dosen pengampus saya yaitu Bapak Kamaluddin. Kalian pasti pernah dengar kan perdebatan antara agama dan sains. Ada yang bilang kalau agama itu kuno dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ada juga yang bilang kalau Islam justru mendukung ilmu pengetahuan. Nah, jurnal ini membahas bagaimana Islam memandang ilmu, bagaimana peran umat Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan bagaimana kita sebagai Muslim bisa menyikapi kemajuan zaman ini. Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui dulu latar belakang jurnal ini. Jadi, jurnal ini berusaha menjawab pertanyaan besar. Bagaimana hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan? Apakah Islam membatasi ilmu? Ataukah Islam justru mendorong umatnya untuk terus belajar dan berkembang? Dalam sejarah, Islam pernah mengalami masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar dalam berbagai bidang, mulai dari matematika, kedokteran, hingga astronomi. Namun, saat ini masih banyak umat Islam yang merasa ilmu pengetahuan modern justru menjauhkan manusia dari agama. Nah, jurnal ini berusaha meluruskan pemahaman itu dengan menunjukkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan sebenarnya saling melengkapi. Baik, selanjutnya kita akan membahas inti dari jurnal ini. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam Islam, menuntut ilmu bukan hanya sekedar anjuran, tetapi sebuah kewajiban. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran berbunyi Iqra atau bacalah, yang menegaskan pentingnya ilmu dalam Islam. Islam juga mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya terbatas pada ilmu agama seperti fikih dan tafsir, tetapi juga ilmu duniawi seperti sains, teknologi, dan seni. Semua ilmu ini dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kebesarannya. Baik, poin selanjutnya yang akan kita bahas mengenai bagaimana Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada masa kejayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14, Islam pernah menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan Muslim yang menghasilkan penemuan-penemuan luar biasa, seperti Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar yang konsepnya masih kita pelajari di sekolah sampai sekarang. Kemudian Ibnu Sina, tokoh kedokteran yang bukunya berjudul Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan utama di dunia medis selama berabad-abad. Kemudian Al-Farabi, filsuf dan ilmuwan yang banyak berkontribusi dalam logika, etika, dan musik. Dan Al-Haytham, pelopor ilmu optik yang konsepnya menjadi dasar bagi perkembangan teknologi kamera saat ini. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya Islam pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan dunia. Sayangnya, seiring waktu peradaban Islam mengalami kemunduran karena berbagai faktor, termasuk penjajahan, konflik internal, dan perpecahan politik. Poin selanjutnya yang akan kita bahas mengenai Islam dan tantangan ilmu pengetahuan modern. Di era modern ini, banyak orang menganggap bahwa ilmu pengetahuan bertentangan dengan agama. Teori evolusi, eksplorasi luar angkasa, hingga kecerdasan buatan seringkali menjadi perdebatan di kalangan Muslim. Sebagian orang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan bisa menjauhkan manusia dari keyakinan kepada Allah. Tapi, apakah benar demikian?
Menurut jurnal ini justru sebaliknya. Ilmu pengetahuan seharusnya membuat kita semakin kagum akan kebesaran Allah. Misalnya, ketika kita belajar tentang DNA, kita semakin memahami betapa luar biasanya sistem kehidupan yang diciptakan Allah. Kemudian ketika kita mempelajari astronomi, kita melihat keajaiban penciptaan alam semesta yang begitu luas dan teratur. Jadi, Islam tidak pernah melarang ilmu pengetahuan. Yang dilarang adalah ilmu yang digunakan untuk keburukan, seperti teknologi yang merusak lingkungan atau ilmu yang digunakan untuk menipu dan menyakiti orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis dan memberikan pendapat pribadi saya mengenai jurnal ini. Menurut saya, jurnal ini sangat penting untuk kita baca, terutama di zaman sekarang di mana umat Islam harus bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan identitas keislamannya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari jurnal ini. Yang pertama, Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu. Seringkali kita melihat ada dua kelompok ekstrim, yaitu satu kelompok yang terlalu berfokus pada agama tanpa peduli ilmu pengetahuan, dan satu kelompok lain yang terlalu fokus pada sains tanpa peduli agama. Padahal keduanya bisa berjalan beriringan. Kedua, umat Islam harus aktif dalam ilmu pengetahuan. Sejarah membuktikan bahwasanya ilmuwan muslim pernah menjadi pelopor ilmu pengetahuan dunia. Jadi kita juga harus berkontribusi dalam bidang keilmuan, baik dalam sains, teknologi, kedokteran, atau bidang lainnya. Kemudian yang ketiga, pentingnya pendidikan Islam yang modern. Jurnal ini juga mengingatkan kita bahwa pendidikan Islam harus dikembangkan agar tetap relevan dengan zaman. Kita butuh pendidikan yang mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu dunia, sehingga kita bisa menjadi muslim yang cerdas, berilmu, dan berakhlak. Baik, kesimpulan yang kita bisa ambil dari jurnal ini yaitu singkatnya, jurnal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Islam dan sains tidak pernah bertentangan, justru saling melengkapi. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh tertinggal dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu apakah Islam dan sains bisa berjalan bersama, jurnal ini bisa menjadi referensi yang sangat membuka wawasan. Mari kita jadikan ilmu sebagai jalan untuk semakin mengenal Allah dan memperbaiki kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, saya mau membahas sedikit kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Karena sebagai pembaca, kita harus bisa melihat suatu karya ilmiah secara kritis, bukan hanya menerima isinya mentah-mentah. Nah, kelebihan jurnal ini yang pertama membahas topik yang relevan. Jurnal ini membahas hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan yang merupakan topik penting di era modern. Banyak orang masih bingung apakah sains dan agama bisa berjalan beriringan, dan jurnal ini memberikan jawaban yang jelas. Kemudian berbasis pada dalil dan sejarah. Penulis jurnal tidak hanya memberikan opini pribadi, tetapi juga menyertakan dalil dari Al-Quran dan hadis, serta bukti sejarah mengenai kontribusi ilmuwan muslim. Ini membuat argumennya lebih kuat dan kredibel. Kemudian gaya bahasa dalam jurnal ini bahasa ilmiah, tetapi mudah dipahami. Meskipun jurnal ini bersifat akademik, gaya bahasanya cukup jelas dan tidak terlalu teknis, sehingga bisa dipahami oleh banyak orang, termasuk mereka yang belum terbiasa membaca jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, jurnal ini menunjukkan pentingnya integrasi ilmu dan agama. Jurnal ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak perlu dipisahkan. Sebaliknya, keduanya harus saling mendukung
agar umat Islam bisa maju tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Selanjutnya, kekurangan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, kurang mengupas tantangan umat Islam saat ini. Jurnal ini lebih banyak membahas sejarah keemasan umat Islam dalam ilmu pengetahuan, tetapi kurang membahas tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, seperti kurangnya kontribusi Muslim dalam penelitian sains modern atau sistem pendidikan Islam yang masih tertinggal di beberapa negara. Kemudian yang kedua, minimnya data empiris. Sebagian besar isi jurnal ini bersifat deskriptif dan historis, tetapi kurang menyajikan data empiris atau penelitian terbaru yang mendukung argumennya. Misalnya tidak ada statistik tentang jumlah ilmuwan muslim saat ini atau bagaimana perkembangan riset sains di negara-negara Islam. Dan yang terakhir, kurangnya solusi konkret. Jurnal ini banyak membahas konsep bahwa Islam mendorong ilmu pengetahuan, tetapi kurang memberikan solusi konkret tentang bagaimana umat Islam saat ini bisa lebih maju dalam bidang sains dan teknologi. Secara keseluruhan, jurnal ini sangat bermanfaat untuk kita baca karena jurnal ini membantu kita untuk memahami hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Jurnal ini menegaskan bahwa Islam tidak pernah menolak sains, tetapi justru mendorong umatnya untuk terus berkembang. Meskipun ada beberapa kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, jurnal ini tetap layak untuk dibaca, terutama bagi kita yang ingin memahami bagaimana Islam melihat ilmu pengetahuan. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan topik ini, jurnal ini bisa menjadi bacaan yang menarik dan membuka wawasan. Baik, itulah tadi review jurnal yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan karya Eman Supriyatna. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.